Pengenalan video editing dengan Filmora. Di sini saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan Wondershare Filmora. Wondershare Filmora Video Editor adalah sebuah aplikasi atau program yang dikeluarkan oleh Wondershare yang dirancang untuk memproses atau mengedit video. Jadi sebenarnya ada beberapa banyak ya editor video itu ada juga yang sebagai selain mengedit dia juga bisa merekam gitu ya seperti Camtasia, tapi yang akan saya jelaskan itu tentang Filmora. Nah, di sini kenapa saya memilih Filmora? Karena Wondershare Filmora ini adalah video editor yang ringan gitu. Buktinya laptop saya yang sudah jadul ini ya dari tahun 2009 yang RAM-nya hanya 2 GB dapat diinstal dan dipakai untuk mengedit video. Nah, proses pengeditan video dengan Filmora relatif cukup mudah dan sederhana, tetapi memiliki kualitas yang cukup powerful. Nah, Wondershare Filmora video editing adalah salah satu solusi bagi kita yang ingin belajar mengedit video dengan waktu yang cepat dan lumayan mudah juga. Di sini yang pertama ada kelebihannya. Yang pertama adalah programnya ringan, jadi lebih ringan dibanding video editing yang lain. Karena di sini aplikasi ini bisa kita jalankan di laptop dengan prosesor Intel Celeron dengan RAM-nya cukup 2 GB saja. Ya. Terus yang kedua, tampilan kerja Filmora ini sangat sederhana dan mudah dipelajari. Ya, buktinya saya belajar otodidak bisa insya Allah gitu ya. Yang ketiga, tidak mengesampingkan fitur. Jadi fitur-fiturnya lumayan lengkap sehingga kita tidak perlu khawatir dengan kualitas hasil editannya. Oke. Itu kelebihannya. Apa kelemahannya? Karena ini merupakan fitur yang gratis gitu ya. Filmora juga menyediakan di sini berbagai plugin gratis di dalamnya, tapi ada salah satu atau beberapa plugin yang harus kita download dahulu gitu sebelum kita gunakan gitu ya. Berarti kita membutuhkan jaringan internet di laptop kita untuk mendownload dulu aplikasi atau pluginnya sebelum kita gunakan. Berbagai plugin lain seperti sampel video, musik, audio, efek, teks, hingga transisi juga bisa kita tambahkan dari situs Filmstock. Situs Filmstock itu bisa kita searching saja di Google ya. Di situ banyak film-film animasi atau musik atau audio efek yang bisa kita download dan kita gunakan untuk mengedit video. Nah, di sini aplikasi Filmora kelebihannya tadi bisa digunakan untuk semua fiturnya itu secara gratis ya. Kita cari yang gratis gitu ya. Terus kekurangannya apa? Kekurangannya itu biasanya di sini karena dia gratis terdapat watermark gitu ya. Watermark itu apa? Watermark itu adalah biasanya muncul berupa teks atau animasi atau logo gitu ya. Logo watermark dari Filmora misalnya tulisannya. Jadi setelah kita buat videonya itu ada tulisan Filmora gitu kan, itu sungguh lumayan mengganggu juga gitu ya. Solusinya seperti apa? Solusinya di sini tinggal kita searching saja di internet cara menghilangkan watermark Filmora, atau ini saya pakai link ini untuk membuat menghilangkan watermark yang ada. Gitu. Caranya seperti apa? Caranya untuk menghilangkan watermark Filmora dengan register. Di sini yang pertama adalah matikan koneksi internetnya, lalu buka folder save Filmora. Setelah terbuka, kita pilih full feature mode. Jadi yang ini kita pilih pure feature mode. Kebetulan yang aplikasi Filmora yang saya install itu versi 8 ya, lebih tepatnya 8.2.2 gitu ya. Di sini kita klik full feature mode, akan ada tampilan seperti ini. Pada Filmora versi gratis pasti ada menu register. Nah, di sini kita klik registernya. Setelah itu kita masukkan license email dan registration code yang tersedia di link.
link yang mana? Link yang ini, yang tadi saya share di sini ya. Ini linknya di sini. Ya. Di situ terdapat licensing email dan registration code yang tersedia. Lalu kita klik register. Setelah itu selesai. Setelah selesai baru kita bisa mengedit video, kita buat pembukaannya, ada teks-teksnya gitu. Lalu kita ekspor. Ya. Oke. Nah, di sini kelebihannya juga, kelebihan dari aplikasi Filmora itu dapat menentukan hasil kualitas video yang sesuai keinginan kita gitu. Jadi ini bisa kita atur. Jadi ada tampilan nanti kalau kita klik export gitu ya, klik export di sini di akhir setelah kita selesai mengedit, kita klik export, lalu akan ada tampilan seperti ini. Formatnya bisa kita pilih, misalnya kita mau MP4 atau API atau MOV atau FLV gitu ya. Misalnya kita pilih MP4, lalu kita juga bisa merubah resolusinya. Resolusinya di sini di setting, tinggal diklik settingnya, lalu kita pilih resolusi, mau resolusi yang tinggi atau sedang atau yang rendah. Tetapi saran saya, karena ini aplikasi Filmora itu ringan gitu ya, jadi kalau resolusinya terlalu tinggi pada saat kita ekspor itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya pernah membuat resolusinya itu tinggi, pada saat kita klik ekspor itu sampai 1 jam atau 2 jam kalau dia resolusinya sangat tinggi gitu ya. Makanya saran saya cukup kita pakai resolusinya 720 kali 400 gitu. Jadi pada saat ini kalau kita pakai resolusi ya sebesar sini, paling hanya 2 menit 3 menit sudah selesai diekspor dan sudah menjadi video begitu. Oke, mengenal fitur-fitur dari Filmora, jadi saya akan coba saja ya, kita buka dulu ya, kita buka dulu file Filmoranya untuk mengenal fitur-fitur yang ada di aplikasi Filmora. Saya share screen saya ya. Nah, di sini ada, setelah diinstal ada Wondershare Filmora. Ini saya coba buka. Terlihat Ibu ini yang saya share? Ada. Ya, yang Filmora ya. Di sini ada fitur-fiturnya. Ini ada media, ada musik, ada teks, ada transition, ada filter, ada overlay, elemen, split screen, dan export. Nah, pertama kita buka dulu ini untuk mengenal. Saya buka satu-satu ya. Ada media. Nah, kita klik media. Di sini ada My Album. Ada My Album. My Album itu untuk mengimpor video-video kita, dimasukkan ke sini. Ini contohnya ada video yang beberapa kali saya pernah bikin video. Waktu itu sedang Duta Rumah Belajar. Ya, ini jadi ini video berupa gambar atau berupa logo atau berupa musik juga bisa ke sini. Nah, di sini ada sampel color. Sampel color ini bisa kita pakai sebagai background atau dasar dari tulisan-tulisan kita atau dari video kita gitu ya. Ini sebagai sampelnya. Lalu di sini ada sampel video. Sampel video misalnya ini sebagai pembuka gitu ya, sebelum dibuka ada tulisan 1 2 3 4 3 2 1 sebelum dimulai gitu. Ya, itu untuk media. Untuk musik. Nah, untuk musik di sini kita misalnya, nah ini ada beberapa sampel musik yang bisa kita pakai. Contoh ini sudah, nah ini contohnya kalau misalnya belum di-download itu ada tulisan ada anak panah ke bawah ini ya. Ini belum saya download. Kalau ini sudah saya download, tidak ada tulisan anak panah ke bawah. Ini kalau sudah di-download bisa kita klik, misalnya kita mau dengerin dulu seperti apa.
Waalaikumsalam. Nah, ini bisa kita pakai audionya sebagai background. Nah, ini kalau yang ini misalnya kita pilih juga. Nah, ini itu sampel musiknya aja ya, sampel musik. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih sampel musik yang sudah tersedia di Filmora ini. Jadi tidak perlu kita unduh atau download dari luar. Ini sudah tersedia. Nah, itu untuk musik atau backsoundnya. Di sini ada teks atau kredit. Di sini teksnya bisa kita pakai huruf-huruf atau bentuk-bentuk teksnya seperti apa yang akan kita pakai. Nah, ini jadi Bapak Ibu bisa pilih tampilan opener mana yang akan kita pakai sebelum ke video inti yang kita akan edit. Ini title. Nah, kalau title ini bedanya dengan opener. Kalau opener tadi ada backgroundnya gitu, warna biru, warna oranye, warna ungu gitu. Kalau title di sini hanya titlenya atau tulisannya. Contohnya ini. Nah, backgroundnya bisa kita atur. Misalnya mau ada foto kita atau ada gambar-gambar atau warna yang lain. Nah, ini lowernya. Kalau lower itu biasanya saya pakai sebagai keterangan siapa. Misalnya ini ada video saya, nama saya siapa gitu. Nah, ini juga sama. Nama saya, misalnya ini ada video saya lagi bicara. Di sini siapa tulisannya. Nah, ini ada subtitle. Di sini subtitle itu biasanya kalau kita video itu biasanya kan suara itu kadang kurang jelas gitu ya. Jadi bisa kita pakai kata-kata di sini. Jadi ini end credit. Kalau end credit ini di akhir ya. Di akhir itu biasanya ini kalau film-film kan suka di akhir tuh kalau sudah selesai filmnya keluar ini direktur siapa, produsernya siapa ini. Atau mau yang mana tinggal Bapak Ibu pilih. Dan kalau misalnya belum di download tinggal double klik seperti itu untuk teks atau kredit. Dan yang keempat di sini ada transition itu perubahan dari video satu ke video yang lain. Misalnya mau ada seperti ini animasinya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa pilih mana yang sesuai dengan kehendak gitu ya. Itu tentang transition. Filter. Nah, kalau filter ini lebih ke pengaturan warna yang akan kita pakai gitu ya. Ini misalnya blue skies ini. Nah, jadi seperti ini warnanya. Misalnya ini distortion. Mirror misalnya ini ada mirror, jadi kita jadi ada mirrornya ini cerminnya gitu ya, pantulannya di sini. Oke, overlay. Sekarang kita ke overlay. Overlay itu di sini biasanya ini ada tambahan efek seperti ini, bisa hujan atau bisa salju gitu ya. Ini ada elemen. Nah, kalau elemen ini bisa kita tambahkan berupa logo atau tulisan gitu ya. Logo atau tulisan pada saat ada video kita. Ini bisa dibesar atau bisa dikecilkan sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Nah, ini split screen. Split screen itu untuk menggabungkan foto satu dengan foto dua. Misalnya kita mau ada video before and after misalnya gitu. Ini before nih after. Jadi tinggal kita buat fotonya satu ke sini, foto kedua ke sana. Nah, itu beberapa fitur yang sudah saya sedikit jelaskan. Ini ada ekspor. Nah, kalau ekspor itu untuk mengekspor ketika video kita sudah selesai di akhir. Seperti itu. Yang seperti yang tadi, setelah diklik ekspor kita akan memilih formatnya seperti apa, formatnya P4 atau apa, terus terus resolusinya mau yang besar, yang kecil atau yang sedang. Itu untuk begitu fitur-fitur yang bisa saya
share gitu. Mudah-mudahan ini tidak cukup sehingga Bapak Ibu bisa men-share lagi men-share atau mencari lagi materi di Google ya atau di YouTube. Baik, saya lanjutkan ke PowerPoint saya. Nah, Bapak Ibu, ini screen-nya sudah ada Bu Hera? PowerPoint-nya? Dilanjut. Ya. Bagus, Bu. Ada ya? Ya, silakan. Jadi ini untuk Bapak Ibu bisa mengunduh file Filmora aplikasinya itu di situs resminya www.filmora.wondershare.com. Begitu Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan tentang aplikasi pengenalan aplikasi Filmora. Mudah-mudahan ini tidak cukup ya, sehingga Bapak Ibu bisa cari sendiri materi-materi dan bagaimana cara mengedit atau prakteknya seperti apa. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengedit video dengan aplikasi Filmora. Ibu Tia mau bertanya, Ya? kalau bedanya sama Camtasia itu apa? Oh, Sama Camtasia. si Filmora. Filmora sama Pangan si Bedanya Filmora atau Filmora. Camtasia ya? Nah, Terima kasih. Ini Bu Dina ya? Ya. Oh, Bu Dina ini adik kelas saya Bu Dina. ini. ya. Oke, perbedaan dari Camtasia dengan Filmora ya, kalau Camtasia itu selain bisa mengedit video, biasanya Camtasia itu bisa merecord ya, merecord. Iya, untuk merecord. Kalau Camtasia lebih fokusnya ke record atau merekam dari screen kita gitu. Iya. Biasanya pakai pada saat kita membuat video tutorial, membuat apa gitu, tutorial. Begitu Bu Dina. Kalau Filmora itu lebih fokusnya untuk mengedit video. Iya, mengedit video dari awal, inti dan penutup. Begitu Bu Dina? Tapi lebih ringan berarti ya kalau Filmora itu ya. Sama Bu, jadi sama Filmora, ada KineMaster juga ya Pak ya? Ada KineMaster. Iya. KineMaster agak berat sih. Tapi ini dua-duanya bisa, terima kasih. Dua-duanya bisa diinstal di laptop yang jadul gitu ya. Yang saya ini jadul, Camtasia bisa diinstal, Filmora juga bisa. Gitu. Tapi fokusnya kalau Camtasia untuk nge-record atau merekam. Begitu Bu Dina. Oh iya, siap Bu. Siap. Kak Asep, silakan Kak Asep. Gini Bu, karena saya belum pernah mengedit video, terus terang, apakah berapa lama Bu durasi kita mengedit video dan bagaimana supaya untuk pemula gitu lebih semangat dalam kreasinya? Terima kasih. Oh iya, ini siapa Bapak? Maaf. Pak Taryana dari Sukaraja. Dari Sukaraja. Oh, Pak Asep. Taryana dari Sukaraja. Oh iya, terima kasih Pak Asep. Gimana? Tadi pertanyaannya berapa lama saat kita mengedit video, itu tergantung berapa scan yang kita buat gitu ya. Biasanya sebelum kita mengedit video, kita buat storyboard gitu ya. Buat storyboard atau berapa scene yang akan kita buat. Misalnya yang pertama video yang pertama pembukaan Assalamualaikum, atau yang kedua intinya gitu ya, tergantung apa yang beberapa skin yang kita buat. Kalau hanya misalnya pembukaan, ada gambar, misalnya cara membuat disinfektan, misalnya cara membuat disinfektan, jadi keluar tulisan cara membuat disinfektan itu, terus langsung ke masukkan video, edit ya lumayan Pak, ada sekitar
kalau sudah lumayan terampil mah sekitar 1 jam lah Pak. 1 jam, tapi untuk video yang singkat gitu ya. Tapi kalau untuk video seperti pada saat saya mengikuti Duta Rumah Belajar kan membuat video pembelajaran itu lumayan lama karena ada beberapa scene yang harus dibuat gitu. Terus misalnya ada setelah misalnya yang agak-agak lama itu di timernya. Misalnya pada saat video saya sedang berucap kita lihat video di samping saya. Nah, berarti harus ada muncul video lain di video kita gitu. Nah, itu agak lumayan juga untuk mengedit, itu lebih pro lagi lah gitu, Pak. Tapi kalau hanya misalnya sekedar misal ini kita lagi VCT terus merekam kan ya. Lalu kita akan upload ke YouTube, bisa kita edit dulu dengan Filmora record yang sudah kita rekam itu. Misalnya kita mau buat pembukaan VCT batch 6 pembuatan desinfektan misalnya yang Pak Indra kemarin, di sini keluar foto Pak Indra, foto presenter, foto hostnya, atau keluar foto moderatornya, terus siapa saja sebagai partisipan gitu. Itu bisa kita edit juga sebelum kita upload ke YouTube. Jadi lebih videonya lebih hidup gitu Bapak Ibu. Begitu Bu Mimin yang dapat saya jawab ke Pak Asep. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sukses terus, semangat. Amin. Sangat bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Asep. Saya pun Iya mau silakan. tanya. Oh iya Bu Anis. Boleh. Ibu Anis dulu ya. Ibu Anis dulu. Ya, ini temannya Bu Anis. Mau bertanya. Itu kan itu kan salam kenal ya. Iya Bu. Itu kan Filmorago-nya sama di Play Store HP Android Filmorago itu sama nggak Bu? Apa ini Filmora yang untuk di laptop? Di PC. Oh gitu. Di PC. Oke. Saya jawab ya Bu Anis, terima kasih. Iya. Jadi sekarang karena HP juga Android smartphone ya sudah banyak kita pakai, jadi Filmora mau Camtasia atau KineMaster itu malah sekarang ada Adobe Premiere yang lebih pro gitu ya, sudah bisa kita install di HP smartphone kita. Jadi sama saja, cuma versinya berbeda. Itu versinya kalau di HP untuk itu khusus untuk smartphone, kalau di laptop itu versi Filmoranya juga ada versi 8, ada versi 9 begitu Ibu Anis. Ya, terima kasih. Iya, cuma kekurangannya kalau kita mengedit di HP itu kurang lebih fitur-fiturnya tidak selengkap di laptop gitu. Jadi timernya agak susah kita buat pengaturan waktunya. Begitu Ibu. Neng, Ya Bu. selesai Bapak dan Ibu, bagaimana diskusi kita kali ini? No. Oh iya, Bapak Juarno silakan. Saya Juarno dari SMK Negeri 1 Cibadak. Ya, saya sehari-hari justru ngajar di multimedia, Bu. Waduh. Saya ingin menyampaikan kekaguman saya gitu. Wah, alhamdulillah. Iya, itu selama ini, begini loh Bu, selama ini edit video itu dianggap pekerjaan berat. Itu karena kita sementara ini kalau di dalam kurikulum ya menggunakan aplikasi berat memang. Tetapi dengan cara seperti ini, ya mudah-mudahan orang yang berminat untuk melakukan edit video tidak kemudian belum apa-apa sudah putus asa karena dengan konfigurasi komputernya yang misalnya rendah begitu, sehingga belum apa-apa dibayangi kekhawatiran proses editnya menjadi sulit. Dengan yang ditawarkan oleh Ibu Tia, insya Allah semua niat baik untuk ngedit video akan bisa direalisasi begitu. Salut sekali lagi untuk Ibu Tia. Wah, terima kasih Bapak. Ini Pak Nono selalu mendukung saya ini, alhamdulillah.
terus ya mari sama-sama terus belajar begitu dengan penuh semangat begitu ya. Siap. Untuk kebaikan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya juga menyapa rekan-rekan baik saya nih yang dari Asam Registrasi Cibadak. Oh boleh Pak. Ada Ibu Ais, ada Ibu Siti Masito, tadi ada Pak Khairun. Oh iya. Cicurug. Ibu Yunisar Harahap juga tuh, jauh-jauh dari Medan. Wes. Ya, Harahap itu. Terima kasih, Horas. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nono, itu senior saya yang selalu mendukung ya. Terima kasih Pak Nono. Bagaimana supaya jadi presenter? Saya pernah satu kali gagal Bu, nggak bisa live atau sayanya itu apa kira-kira Bu kendalanya? Kalau Ibu ini lancar, clear, suaranya jelas gitu, gimana nih tip-tipnya? Oh tipnya mungkin Pak karena ini kita pakai internet ya, jadi jaringan internetnya harus stabil gitu. Ini juga saya Bapak ada kendala dari awal, saya di awal di rumah dengan tethering HP ternyata aduh sulit sekali, jadi saya lari ke sekolah ini Pak, jadi lari ke sekolah nyari wifi, dibantu dengan Pak Nono. Begitu Pak. Emang saya juga di sekolah. Saya juga di rumah, insya Allah nanti akan dicoba di sekolah. Terima kasih ya Bu tipnya. Ya Ibu, Bapak maaf, Bapak semangat terus Pak Asep ya. Ya, yang lain mungkin ya, karena ini aplikasinya yang dipakai kan Cisco Webex. Iya. Itu termasuk salah satu yang paling bagus. Tapi sekali lagi koneksi seperti ini sangat bergantung kepada stabilitas jaringan. Iya. Terima kasih Bapak buat Baiklah Bapak Ibu, Alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah mendengarkan bersama pemaparan materi dari Bu Tia, rekan kami dengan materinya yaitu editing dengan menggunakan Filmora. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita semua mudah sekali ternyata untuk mengedit video sebaik mungkin dan semudah mungkin. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di lain waktu dan lain tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.